Di tengah debur pasir gurun yang tak pernah diam, lahir seorang pahlawan yang namanya menggema sepanjang sejarah. Seorang komandan perang yang tak pernah terkalahkan, seorang strategis ulung yang memimpin dengan keberanian dan iman. Ia adalah Khalid bin Walid yang dijuluki Saifullah Pedang Allah. Dalam dokumenter ini, kita akan menyelami kehidupan, perjuangan, dan warisan seorang legenda yang mengubah wajah peradaban Islam. Bersiaplah untuk menyusuri kisah epik dari seorang pria yang menaklukkan kekaisaran dengan pedang di tangan dan Al-Quran di hati. Khalid bin Walid lahir sekitar tahun 592 Masehi di kota Mekah, di tengah masyarakat Quraisy yang terkenal akan kebanggaan dan tradisi mereka. Ia adalah putra dari Walid bin Mughirah, seorang pemimpin terhormat dari suku Bani Makhzum, yang dikenal sebagai salah satu klan paling berpengaruh di Mekah. Ibunya, Asma binti Al-Harith, juga berasal dari garis keturunan terhormat. Sejak kecil, Khalid telah menunjukkan bakat luar biasa dalam seni bela diri, berkuda, dan strategi perang. Tubuhnya yang kekar dan ketangkasannya dalam memanah, serta memegang pedang membuatnya menonjol di antara pemuda Quraisy lainnya. Namun, di balik kehebatannya sebagai prajurit, Khalid hidup di masa ketika masyarakat Mekah masih menyembah berhala. Ia dibesarkan dalam tradisi jahiliyah, di mana kesetiaan kepada suku dan kehormatan adalah nilai utama. Meski jiwa Khalid seolah telah dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar, sebuah panggilan ilahi yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama di Gua Hira, Khalid masih menjadi bagian dari kaum Quraisy yang menentang dakwah Islam. Ia bahkan turut serta dalam beberapa pertempuran melawan umat Islam, termasuk Perang Badar dan Uhud, di mana kejeniusan militernya mulai terlihat. Namun, takdir memiliki rencana lain untuknya. Tahun 629, Masehi menjadi titik balik dalam kehidupan Khalid bin Walid. Setelah Perang Khandaq, di mana ia gagal menembus pertahanan umat Islam, hati Khalid mulai bergolak. Ia mulai mempertanyakan keyakinan lamanya. Dalam sebuah peristiwa yang mengguncang jiwanya, Khalid bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berdiri di antara kegelapan dan cahaya, dan Rasulullah mengulurkan tangan untuk menuntunnya. Dengan hati yang penuh keraguan, namun juga penuh harapan, Khalid memutuskan untuk pergi ke Madinah. Bersama sahabatnya, Ikrimah bin Abi Jahl dan Utsman bin Talha, ia menempuh perjalanan panjang menuju kota suci itu.